saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah hudah. Amma ba'd. Para pemirsa Ismail TV di mana saja antum berada, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, terutama nikmat Islam dan nikmat taufik dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk dapat menjalankan ajaran-ajaran Islam. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Para pemirsa Ismail TV di mana saja antum berada, di antara nama lain dari surah Al-Fatihah adalah As-Sab'ul Mathani, yang artinya 7 ayat yang berulang-ulang. Disebut dengan As-Sab'ul Mathani, 7 ayat, karena jumlah ayatnya ada 7, dan disebut dengan Al-Mathani karena keadaan surat ini yang dibaca berulang-ulang di setiap sholat kita, di setiap rakaat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah, bahkan menjadi rukun. Ya, ada hikmah mengapa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita, memerintahkan kita untuk membaca surah Al-Fatihah, ya, secara berulang-ulang di setiap sholat, di setiap rakaat. Di antara hikmah mengapa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk membaca surah Al-Fatihah, ya, berulang-ulang di setiap sholat kita adalah agar nilai-nilai yang terkandung dalam surah Al-Fatihah ini terngiang-ngiang dalam benak kita, agar menjadi pedoman nilai-nilai itu dalam keseharian kita, sehingga kita menjalani hidup di dunia ini, ya, tidak melupakan nilai-nilai tersebut. Ada banyak nilai yang terkandung dalam surah Al-Fatihah, ya. Akan tetapi yang saya sebutkan ini hanya sebagian kecil daripadanya. Di antara nilai-nilai yang terkandung dalam surah Al-Fatihah adalah bahwa surah Al-Fatihah memperkenalkan kepada kita siapa Allah, ya, siapa Tuhan kita. Di sana diperkenalkan kepada kita tentang Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula surah Al-Fatihah juga memperkenalkan kepada kita untuk apa kita diciptakan di dunia ini. Di mana sebelumnya kaum jahiliyah, mereka tidak mengenal, tidak mengetahui siapa Tuhan mereka, siapa yang berhak mereka sembah, juga tidak mengetahui untuk apa mereka diciptakan di dunia ini. Dan yang ketiga, di surah Al-Fatihah juga kita diperkenalkan mana jalan yang harus kita tempuh dalam kehidupan di dunia ini. Di bagian awal surat ini, Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan tentang dirinya. Siapa dia? Allah berfirman, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Yakni bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Rabbul Alamin. Dialah pencipta, dialah penguasa, dialah pengatur, dialah pemberi rezeki, ya, yang mengurus alam semesta ini. Dia juga memiliki nama dan sifat Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Di sini kita diperkenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang dirinya, yang mana sebelumnya kaum jahiliyah mereka tidak mengenal tentang Allah Subhanahu wa taala, ya. Siapa Tuhan yang berhak mereka sembah. Maka di ayat ini kita diperkenalkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Juga di surah ini juga, ya, kita diperkenalkan untuk apa kita diciptakan di dunia. Yang mana sebelumnya manusia, ya, tidak mengetahui untuk apa mereka diciptakan di dunia ini. Mereka mengira bahwa mereka diciptakan di dunia ini hanyalah untuk bersenang-senang, untuk makan, untuk minum, dan menikmati kesenangan di dunia ini. Maka dengan diturunkan surah Al-Fatihah ini, kita diperkenalkan untuk apa kita diciptakan di dunia ini, yaitu untuk mengabdi, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mengisi hidup kita di dunia dengan beribadah. Ditunjukkan oleh firman-Nya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
Demikian pula di surah Al-Fatihah ini diperkenalkan kepada kita mana jalan yang harus kita tempuh dalam kehidupan di dunia ini. Yang mana sebelumnya manusia tidak mengetahui, tidak mengetahui mana jalan yang harus mereka tempuh. Maka dengan surah Al-Fatihah ini diberitahukan kepada mereka jalan yang harus mereka tempuh. Di sana seorang minta kepada Allah ditunjukkan jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalan orang-orang yang Engkau berikan nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai, bukan pula jalan mereka yang sesat. Sehingga dengan diturunkan surah Al-Fatihah ini, manusia yang sebelumnya berada dalam kejahiliahan, ketidaktahuan, yani kaum jahiliyah disebut dengan jahiliyah di antara sebabnya karena mereka tidak kenal Tuhan mereka, siapa yang berhak mereka sembah, sehingga mereka menyembah asal-asalan, bahkan menyembah yang lebih lemah dari diri mereka, menyembah patung, menyembah bebatuan, pepohonan, hewan, dan lain sebagainya. Mereka juga tidak tahu untuk apa mereka diciptakan di dunia, sehingga mereka isi hidup mereka di dunia dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali hanya untuk meraih dan menikmati kesenangan dunia tanpa menyisihkan waktu mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula mereka disebut jahiliyah karena mereka tidak tahu jalan mana yang harus mereka tempuh dalam kehidupan di dunia ini. Maka dengan diturunkan surah Al-Fatihah diingatkan kepada kita akan 3 nilai ini diantaranya, yakni diperkenalkan kepada kita siapa Tuhan kita, dan siapa yang berhak kita sembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di surah Al-Fatihah kita diberitahukan, diingatkan bahwa tujuan kita diciptakan di dunia ini adalah untuk menyembah hanya kepada Allah dan mengisi hidup kita di dunia dengan beribadah minimal yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Dan inilah yang membedakan kita dengan makhluk-makhluk yang lain, terutama hewan. Hewan mereka tidak dibebani untuk beribadah, adapun manusia demikian pula jin dibebani beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidaklah ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku, hanya menyembah kepada Allah dan mengisi hidup mereka di dunia dengan beribadah. Dan kalau ada manusia yang tidak mau beribadah kepada Allah, maka mereka tidak ubahnya seperti hewan. Karena yang membedakan antara hewan dengan manusia adalah di sini. Manusia dibebani beribadah, sedangkan hewan tidak dibebani beribadah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sebut orang-orang kafir seperti halnya hewan. Allah berfirman, "Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lahum." Orang-orang kafir, mereka bersenang-senang, mereka menikmati, mereka makan, menikmati kesenangan dunia seperti halnya hewan, yakni yang mereka perhatikan, yang diingat, yang difikirkan oleh mereka dan yang mereka usahakan hanyalah bagaimana caranya agar mereka bisa makan enak, bisa minum enak, bisa memuaskan nafsunya saja. Tidak lebih dari itu, dan mereka tidak sempatkan di sela-sela waktu mereka dengan beribadah. Sehingga orang-orang kafir karena keadaan mereka sama seperti hewan yang perhatiannya tertuju kepada makan, perhatian tertuju kepada minum, perhatian tertuju untuk memuaskan nafsunya, maka karena orang-orang kafir sama seperti itu, mereka Allah umpamakan seperti hewan. Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Dan yang terakhir, bahwa dengan diturunkan surah Al-Fatihah ini diberitahukan kepada kita jalan mana yang harus kita tempuh. Yakni jalan yang harus kita tempuh adalah jalan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kepada mereka. Mereka yang Allah berikan nikmat disebutkan di surah An-Nisa, yaitu minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Jalannya para nabi, jalannya para siddiqin, jalannya para syuhada, dan jalannya orang-orang yang saleh. Di mana ciri jalan mereka adalah mereka mengetahui yang hak, kemudian mereka mengamalkannya. Bukan jalan orang-orang yang dimurkai, yaitu orang-orang Yahudi, yang mana mereka mengetahui yang hak, cuma mereka nggak mau mengamalkannya. Mereka tahu Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul, mereka cuma nggak mau beriman kepadanya. Juga bukan seperti jalannya orang-orang Nasrani yang tidak mengetahui yang kebenaran, cuma mereka langsung mengerjakannya, akhirnya mereka tersesat. Nah, inilah di antara nilai yang terkandung dalam surah Al-Fatihah, yang mana kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk membacanya di setiap sholat, di setiap rakaat, adalah agar nilai-nilai yang terkandung dalam surah Al-Fatihah senantiasa
ya terngiang-ngiang kita ingat dalam benak kita, kemudian kita amalkan dalam keseharian kita agar kita memperoleh keberuntungan baik di dunia maupun di akhirat. Dan banyak sekali nilai-nilai yang terkandung dalam surah Al-Fatihah. Di antaranya adalah yang tadi saya sebutkan. Yang pertama, di surah Al-Fatihah ini kita diingatkan, kita diperkenalkan tentang Allah, ya Tuhan kita. Ya, kemudian di surah Al-Fatihah juga kita diingatkan, diperkenalkan untuk apa kita diciptakan di dunia, dan di surah Al-Fatihah juga kita diperkenalkan, diingatkan mana jalan yang harus kita tempuh dalam kehidupan di dunia ini agar kita memperoleh keselamatan dan kebahagiaan baik di dunia dan akhirat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu.